Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ibnu Septian dengan NIM 2218050. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database pada aplikasi PHP MyAdmin. Kemudian pembuatan tabel, lalu merelasikan antar tabel tersebut. Pertama, kita buka aplikasi Sun terlebih dahulu. Lalu kemudian klik Start pada Apache dan MySQL. Jika sudah, klik Admin, maka akan muncul PHP MyAdmin. Kemudian kita buat database baru, kita klik New. Pada nama database kita buat SI Sembako. Kemudian kita klik Create untuk membuat database tersebut. Nah, kemudian kita lihat terlebih dahulu terdapat tabel barang yang berisikan 6 kolom, yaitu ID barang, kategori, nama barang, satuan barang, harga beli, dan harga jual. Kita berikan 6 kolom dengan tabel barang. Kemudian kita klik Create untuk membuat tabel tersebut. Nah, kemudian pada nama ini kita berikan nama sesuai kolom masing-masing, yaitu ID barang. Kita isi ID barang dengan tipe data integer dengan panjang 10. Kemudian indeks kita pilih primary. Primary ini disebut sebagai primary key. Kita klik Go. Kemudian terdapat AI. AI ini disebut auto increment. Auto increment ini digunakan untuk melakukan fitur menaikkan otomatis ketika membuat baris baru ke dalam tabel. Kita aktifkan dalam ID barang. Kemudian kita lanjut isikan ID kategori dengan tipe data integer dengan panjang 10. Pada indeks ini kita akan memilih indeks. Indeks tersebut digunakan sebagai foreign key pada tabel barang ini. Kemudian kita lanjut untuk nama barang sebagai varchar dengan panjang 20. Kemudian kita lanjut satuan barang tipe data varchar dengan panjang 20. Kemudian kita berikan nama harga beli dan harga jual dengan tipe data integer karena harga beli dan harga jual tersebut kita berikan sebagai angka desimal dengan panjang 10. Jika sudah, maka klik Save. Nah, kemudian akan muncul sebagai berikut, terdapat primary key dan foreign key-nya, dan juga auto increment untuk ID barang. Kemudian kita lanjut buat tabel lagi. Pada bagian sini kita lanjut untuk membuat tabel kategori barang. Yang berisikan 2 kolom. Kita klik Create untuk membuat tabel tersebut. Kemudian kita beri nama ID kategori dengan tipe data integer dengan panjang 10. Kemudian pada indeks kita berikan primary key.
dan juga mengaktifkan auto increment. Kemudian selanjutnya kita beri nama kategori dengan tipe data varchar dengan panjang 10. Jika sudah, klik save. Maka otomatis akan muncul primary key dan auto increment yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita lanjut pada tabel berikutnya, yaitu pada tabel stok barang yang terdapat 6 kolom. Jika sudah, klik create. Kemudian berikan nama sesuai kolom tadi, yaitu ID stok, ID barang, dan ID gudang. Ketiga ID disebut menggunakan tipe data integer dengan panjang masing-masing 10. Nah, kemudian pada ID stok kita berikan indeks, yaitu primary key sebagai kunci utama pada tabel tersebut. Kemudian kita berikan auto increment. Pada kolom ID barang kita berikan indeksnya indeks atau foreign key. Sama seperti ID gudang juga kita berikan indeksnya foreign key. Nah, kemudian kita berikan create single column index. Kemudian klik go. Kemudian kita lanjut jumlah stok, tanggal masuk dan tanggal keluar kadaluarsa. Pada jumlah stok kita menggunakan tipe data integer yang berisi 255. Kemudian terdapat tanggal masuk menggunakan tipe data date karena akan menggunakan isi sebagai tanggal, dan juga tanggal kadaluarsa juga sama menggunakan tipe data date sebagai tanggal. Jika sudah semua, kita klik save untuk menyimpan. Kemudian akan muncul kolom yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel gudang. Yang berisikan 4 kolom. Kita klik create. Nah, kemudian kita berikan nama kolom ID gudang menggunakan tipe data integer dengan panjang 10. Kemudian pada indeksnya kita berikan primary key dan centang auto increment. Kemudian kita berikan nama gudang, alamat gudang, kemudian terakhir kapasitas gudang. Pada nama gudang dan alamat gudang kita berikan varchar dengan panjang 20, dan untuk alamat kita berikan panjang 50.
Kemudian pada kapasitas gudang, kita berikan tipe data integer, kita berikan panjang 10. Jika sudah, klik save. Kemudian kita lanjut buat tabel lagi dengan nama tabel jadwal pengiriman berdapat 5 kolom. 5 kolom. Jika sudah, klik create. Kemudian masukkan nama sesuai yang telah dibuat tadi. Terdapat edit jadwal, edit outline, edit group, dan juga edit supir. Dan terakhir, tanggal rencana pengiriman. Pada semua ID tersebut kita berikan tipe data yang sama, yaitu integer dengan panjang masing-masing 10. Untuk tanggal rencana pengiriman, kita menggunakan tipe data date untuk memberikannya tanggal. Kemudian pada indeks ID jadwal kita berikan primary key dan centang auto increment. Kemudian pada ID outlet kita berikan foreign key dan juga edit group sama menggunakan foreign key. Ada supir kita gunakan foreign key juga. Nah, jika sudah selesai semua, kita klik save. Maka akan muncul kolom yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita lanjut membuat tabel berikutnya, yaitu tabel outlet. Berisikan 4 kolom. Kemudian klik create. Pada nama kolom tersebut kita samakan dengan yang di sini, yaitu ID outlet. Kemudian nama outlet, alamat outlet, lalu telepon outlet. Pada ID outlet menggunakan tipe data integer dengan panjang 10. Kemudian pada indeks kita berikan primary key dan centang auto increment. Pada nama outlet dan alamat outlet kita berikan varchar. Nama outlet kita berikan varchar dengan panjang 10 dan alamat outlet kita berikan 50. Untuk telepon outlet kita berikan varchar yang berisikan yang dengan panjang 15. Jika sudah, kita klik save. Kemudian akan muncul kolom yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita buat tabel lagi dengan nama tabel drop. Yang berisikan 4 kolom. Klik create. Kemudian pada nama kolom tersebut kita berikan sesuai
metode sini, yaitu ID truk, nomor plat, kapasitas truk, kemudian kondisi truk. Pada ID truk kita berikan tipe data integer dengan panjang 10 dan indeks kita berikan primary key dan centang auto increment. Pada nomor plat kita berikan varchar dengan panjang 10. Untuk kapasitas truk kita berikan integer dengan panjang 10. Pada kondisi truk kita berikan varchar dengan panjang 10. Jika sudah, kita klik save. Maka akan muncul tabel dan kolom yang sudah dibuat tadi. Kemudian lanjut, kita membuat tabel baru dengan nama tabel supir. Yang berisikan 5 kolom. Kita klik create. Kemudian pada nama kolom kita sesuaikan pada yang di sini, yaitu ID supir dan ID rute. Pada kedua ID tersebut kita gunakan tipe data integer dengan panjang masing-masing 10. Pada ID supir kita berikan indeks dengan primary key dan centang auto increment. Kemudian lanjut pada ID rute, kita biarkan. Kemudian lanjut pada ID rute, kita berikan indeks foreign key. Kemudian lanjut untuk memberikan nama kolom, nama supir, lalu alamat supir, dan terakhir telepon supir. Pada nama supir kita berikan varchar dengan panjang 20. Pada kolom alamat supir kita berikan varchar dengan panjang 50. Pada telepon supir kita berikan varchar dengan panjang 15. Jika sudah semua, kita bisa klik save. Kemudian kita membuat tabel baru lagi dengan nama tabel pengiriman yang berisikan 7 kolom. Kemudian kita berikan nama sesuai kolom tersebut, yaitu ini, ID pengiriman, ID outlet, ID truk, ID supir, ID gudang. Kemudian di bawahnya status pengiriman dan juga tanggal pengiriman. Pada ID pengiriman menggunakan tipe data integer dengan panjang 10. Kemudian indeks kita berikan primary key. Kita centang auto increment. Kemudian pada ID outlet kita berikan tipe data integer dengan panjang 10
Dengan indeks kita berikan foreign key. Lanjut pada edit group, kita berikan tipe data integer dengan panjang 10 dan indeks foreign key. Lanjut, edit super juga sama, menggunakan tipe data integer dengan panjang 10, indeksnya kita berikan foreign key. Kemudian pada edit cooldown juga sama, tipe data integer dengan panjang 10, kita berikan foreign key. Untuk pada status pengiriman, kita gunakan tipe data varchar dengan panjang 10. Lanjut pada tanggal pengiriman, kita berikan tipe data date karena untuk memberikan tanggal. Kemudian, jika sudah, klik save. Maka akan muncul semua kolom yang sudah kita buat tadi. Lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel rute. Yang berisikan 3 kolom. Kita buat grid. Kemudian, isikan pada kolom tersebut ID rute, nama rute, dan terakhir daftar titik. Pada ID rute kita berikan tipe data integer dengan panjang 10 dengan indeks primary key dan centang auto increment. Pada nama rute, kolom nama rute kita berikan tipe data varchar dengan panjang 10. Untuk daftar titik kita berikan varchar juga dengan panjang 50. Jika sudah semua, kita klik save. Maka akan muncul kolom yang sudah dibuat tadi. Kita lanjut untuk pembuatan tabel pegawai. Tabel ini berisikan 6 kolom. Kemudian klik create. Kemudian pada nama kolom kita sesuaikan dengan yang ada di tabel pegawai. Kita samakan seperti yang di sini. Jabatan, kemudian alamat pegawai, telepon pegawai, yang terakhir adalah hak akses. Kemudian pada ID pegawai kita berikan tipe data integer dengan panjang 10. Pada indeks kita berikan primary key dan centang auto increment. Kemudian lanjut pada kolom nama pegawai kita berikan varchar dengan panjang 20. Pada jabatan kita berikan tipe data varchar dengan panjang 10. Pada kolom alamat pegawai kita berikan varchar dengan panjang 50. Kemudian lanjut pada kolom telepon pegawai kita berikan varchar yang panjang 15.
Kemudian untuk hak akses kita berikan parser juga, kita berikan panjang 10. Jika sudah semua, kita klik simpan. Maka akan muncul tabel yang telah dibuat tadi. Kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel pengguna yang berisikan 6 kolom. Jika sudah, klik create. Kemudian pada nama kolom sesuaikan dengan kolom tabel pengguna, yaitu ID pengguna dan seterusnya. ID pegawai, email, username, password, dan hak akses. Untuk ID pengguna, kita berikan tipe data integer dengan panjang 10. Kemudian indeks kita berikan primary sebagai primary key, kemudian centang auto increment. Lanjut pada ID pegawai, kita berikan tipe data integer dengan panjang 10. Kemudian kita berikan juga foreign key. Kemudian pada email kita berikan varchar dengan panjang 20. Untuk username kita berikan varchar dengan panjang 20. Untuk password kita berikan varchar dengan panjang 20. Kemudian pada hak akses juga sama, tipe data varchar dengan panjang 10. Jika sudah, klik save. Jika sudah, semua tabel telah dibuat. Kemudian kita lanjut untuk merelasikan tabel-tabel tersebut ke dalam desainer. Kemudian pada desainer kita rapikan dahulu tabel yang sudah dibuat tadi. Kita samakan sama seperti yang di sini. Nah, jika sudah, kita coba klik simpan atau save page. Kita berikan nama SE Sembako. Nah, jika sudah kan berubah menjadi nama tadi, yaitu SE Sembako. Kemudian kita relasikan
sama seperti yang di gambar ini. Kita pilih create relationship, kemudian pilih primary key ke foreign key pada tabel barang. Nah, kemudian pada on-delete kita pilih cascade. Apa itu cascade? Cascade yaitu jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel A secara otomatis akan menghapus atau merubah baris yang sesuai dalam tabel B. Ini juga sama, on update juga cascade, kemudian klik OK. Kemudian lanjut ke relasi berikutnya, kita klik create relationship, klik ID barang ke stok barang, kemudian pilih cascade, keduanya klik OK. Coba kita refresh. Nah, akan muncul seperti garis yaitu one to many. Kemudian kita beri relasi lagi untuk TP gudang ke stok barang. Kita klik create relationship, ID gudang ke ID gudang. Pilih cascade. Klik OK. Kemudian lanjut yang di bawah. Sama create relationship, ID outlet ke ID outlet. Pilihannya cascade. Klik OK. Kemudian lanjut ke edit truk, pilih cascade, kemudian OK. Lanjut pada edit supir, ke edit supir, jadwal pengiriman, pilih cascade, sudah, klik OK. Jangan lupa kita simpan. Jika sudah, coba kita refresh. Nah, akan muncul relasi seperti ini, yaitu one to many kepada jadwal pengiriman. Kemudian lanjut ke relasi berikutnya, yaitu outlet ke tabel pengiriman, TP truk ke tabel pengiriman, dan tabel supir ke tabel pengiriman. Ini kemudian pilih cascade, juga sama, klik OK. Lanjut ke edit truk, sama juga cascade, klik OK. Kemudian rute juga sama. Coba kita save dahulu, kemudian kita refresh. Kemudian kurang satu ID super, pilih cascade. Kita coba save lalu refresh. Nah, relasi semua sudah terhubung, tinggal dua lagi, yaitu ID gudang ke TP pengiriman. Pilih cascade dan unupdate cascade. Kemudian pada tabel pegawai dan tabel pengguna kita relasikan
pilih Cascade, keduanya on delete dan on update. Klik OK. Jangan lupa klik simpan dan coba kita refresh. Nah, semua tabel sudah saling berrelasi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.